Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan yang lebih utama adalah selalu semangat. Jumpa kembali dengan saya Mulyadi di channelnya Mulyadi Tenjo. Masih ngobrolin tentang bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan untuk guru. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol mengenai satu topik yang masih nyambung dengan topik sebelumnya, yaitu cara yang pernah saya lakukan atau pengalaman saya dalam mencari pendapatan tambahan tersebut, yaitu dengan menjual produk digital berupa e-book. Jadi bahasan kali ini adalah mengenai pengalaman saya menjual produk e-book tersebut. Nah, saya juga akan menyinggung sedikit bagaimana cara membuat e-book tersebut dan bagaimana saya menjual produk e-book tersebut dan berapa profit yang sudah saya dapatkan. Penasaran? Kalau penasaran, simak konten ini sampai dengan selesai. E-book atau electronic book, ya, buku elektronik lah ya, saat ini sudah menjadi media atau bahan bacaan yang lazim digunakan oleh siapapun dalam sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kalau guru sekarang tidak lagi harus pergi ke toko offline untuk membeli buku, tapi cukup dengan membeli buku digital. Dia tinggal mendownload dan membacanya. Dan lebih familiar lagi, biasanya guru itu sudah akrab dengan BSE lah ya, buku sekolah elektronik. Jadi e-book ini sudah sangat familiar untuk kita semua. Kita bisa membuat e-book tersebut dengan cara masing-masing, dengan menggunakan software, baik softwarenya yang canggih atau software yang biasa saja. Yang penting hasilnya seperti e-book pada umumnya. Nah, bagaimana sih cara membuat e-book yang mudah dengan software yang sederhana tetapi hasilnya sama? Oke, membuat e-book itu tidak terlalu sulit. Saya yakin teman-teman guru punya kapasitas untuk mampu membuat e-book. Tentu sesuai dengan kompetensi masing-masing. Misalnya, teman-teman yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bisa membuat e-book pelajaran tersebut. Tentu e-book yang kita jual harus berbeda dengan buku sekolah elektronik. Kenapa? Kalau sama nanti tidak akan menarik. Jadi kita buat e-book yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman guru yang sama mata pelajaran dengan kita, tetapi bahasan dalam e-book tersebut menarik buat mereka, sehingga nantinya mereka tertarik untuk membeli. Seperti itu. Bagaimana sih membuat e-book yang mudah? Maksudnya mudah dibuatnya, tidak terlalu menguras otak ya. Nah, ini saya cerita pengalaman saya saja. Saya membuat e-book dengan cara saya, gaya saya, dan tentu dengan kemampuan saya. Yang pertama, kita tentuin dulu mau membuat e-book apa. Nah, saya membuat e-book pembelajaran komputer.
Nah, ketika kita sudah tahu atau sudah yakin dengan ebook yang akan kita buat tersebut, langkah berikutnya adalah browsing, mencari informasi tentang ebook yang akan kita buat. Saya browsing dulu kira-kira di pencarian itu ada banyak nggak atau ada nggak produk ebook yang akan kita buat. Setelah browsing ternyata ada ya produk pembelajaran komputer sesuai dengan genre yang akan saya buat. Nah, saya lihat dulu ebook yang sudah terlebih dahulu orang buat, daftar isinya, materi dan sebagainya. Nah, setelah itu saya ambil pulpen, ditulis materi-materi tersebut. Nah, kemudian dari sekian materi tersebut ada materi yang menurut saya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, atau mungkin tidak cocok untuk anak-anak di lingkungan tertentu. Jadi saya hapus ya. Kemudian saya ganti dengan materi yang menurut saya relevan dan cocok untuk semua kondisi sekolah di Indonesia. Waktu itu saya melihat buku-buku elektronik komputer itu materinya canggih-canggih ya. Sedangkan saya berpikir berdasarkan pengalaman saya sekolah di bukan di kota ya, bukan di kota dan bukan di sekolah yang elit, anak-anak itu jangankan untuk mengoperasikan software editing atau desain grafis yang canggih, untuk menggunakan mouse, keyboard saja masih sangat cukup berat ya. Akhirnya saya membuat materi yang kira-kira bisa memudahkan guru dalam mengajar anak-anaknya di lingkungan yang seperti saya alami tersebut ya. Jadi saya enggak ke materi yang canggih-canggih ya, seperti itu. Yang kedua, setelah kita mendapatkan referensi materi dari hasil pencarian di Google atau mesin pencari itu, yang kedua kita buat draft materi dulu, define point materi yang akan kita buat. Kalau bisa membuat silabusnya dulu. Kalau nggak bisa membuat silabusnya, kita lihat silabus yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan misalnya ya. Kalau ini e-booknya mengenai e-book pembelajaran. Nah, setelah melihat silabus, kita tentu akan memilah-milah misalnya SKKD yang kira-kira relevan untuk semua sekolah di Indonesia misalnya ya. Materinya yang tidak terlalu berat tetapi masih relevan dan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kita pilih-pilih saja SKKD gitu ya. Atau kalau mau dibikin semuanya silahkan, tapi itu nantinya akan jadi buku teks yang tebal ya. Nah, kalau saya buat silabus sendiri tentu dengan referensi dari silabus pemerintah ya, berbeda sedikit tetapi tidak melenceng dari tujuan pembelajaran itu saja. Kemudian saya buat daftar materi dulu ya, saya kayak semacam daftar isi tetapi belum ada nomor halaman ya, karena belum dibikin seperti itu. Nah, setelah membuat draft materi atau mengacu pada silabus tersebut, berikutnya kita mulai mengerjakan, mulai mengetik nih ya, dari materi 1, 2, 3 atau bab 1, bab 2 atau dari A, B, C dan seterusnya. Nah, silahkan buat per materi, karena e-book yang akan kita buat adalah sesuai dengan kompetensi yang kita miliki atau kita mampu. Tentu membuatnya ini tidak terlalu kesulitan ya, ngalir saja kita menulis
sesuai dengan ada yang diisi kepala kita seperti itu. Tapi ada kalanya kita mentok nih, ini materi ini ternyata kita agak kesulitan nih menuangkannya dalam bentuk teks ya. Nah, tidak ada salahnya kita mencari referensi lagi dari internet ya, dari pencarian Google. Biasanya ada banyak referensi dari teman-teman guru yang menuliskannya dan mempostingnya lewat blog atau lewat ebook lainnya juga. Ya, gak apa-apa kita ambil materi tersebut, tetapi bukan copy paste ya, tetapi kita hanya mencari referensi, kemudian kita modifikasi dengan materi yang sebenarnya ingin kita tuangkan. Jangan copy paste. Yang keempat, kalau sudah jadi e-booknya kita baca lagi, kira-kira ada kata yang tidak sesuai atau materi yang melenceng dari draft yang akan kita buat, atau ada trouble di tutorial tertentu ya. Kenapa tutorial? Karena ebook yang saya buat adalah berupa modul pembelajaran ya. Jadi ada step by step, langkah-langkah mengoperasikan tools dari software tertentu. Bisa saja pada saat mengerjakannya ada trouble ya. Harusnya menggunakan rumus ini, ternyata setelah dites gagal ya, misalnya seperti itu. Jadi kita periksa lagi. Kalau ada trouble atau ada kesalahan, kita perbaiki sebelum ebook tersebut benar-benar menurut kita sudah selesai. Yang kelima, kalau sudah jadi, kita convert untuk menjadi ebook ya. Bisa menggunakan software tertentu ya, agar produknya benar-benar seperti ebook. Tapi saya menggunakan cara yang sederhana saja. Artinya ebook yang sudah saya buat itu yang penting terkonversi menjadi file dengan extension PDF, itu saja ya. Jadi banyak sekali software yang bisa mengconvert dari Word ya atau Doc ke PDF. Kalau saya menggunakan PDF ya, karena sangat mudah. Tinggal klik-klik jadi PDF. Walaupun dalam ebook yang sebenarnya ya tidak seperti itu ya. Ebook itu ya harus rapi. Nah, ada banyak software yang canggih yang kalau memang produknya benar-benar ebook yang benar gitu ya. Kalau saya yang penting ebook itu bentuknya PDF itu saja. Artinya bisa di-upload dan nanti orang lain bisa mendownload dan tidak mudah untuk mengeditnya kembali ya, seperti itu. Memasarkannya, kalau saya cara memasarkannya ya dengan promosi menggunakan blog saya. Jadi teman-teman bisa membuat blog. Kalau blognya rame, silahkan promosiin di situ. Tapi bagaimana kalau blognya sepi, yang mengunjunginya cuma hitungan jari? Ya nggak apa-apa, promosiin saja. Kan yang namanya rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Bisa saja yang datangnya 10 orang tapi beli 5 orang. Biarpun blognya kita ribuan, tapi kalau bukan rezekinya kan nggak ada yang beli juga. Nggak apa-apa, promosiin lewat blog. Kalau saya lewat blog ya, malah membuat blog atau website yang benar-benar hanya menjual produk tersebut ya, seperti itu. Seperti ini nih seperti itu ya. Saya menjual buku desain grafis. Jadi nama websitenya bukudesaingrafis.com. Kemudian bisa juga promosiin lewat sosial media Facebook ya, atau kalau sekarang ada IG, silahkan ya. Tentu dengan bersusah payah dulu kita ngumpulin followers ya. Tapi kita harus semangat aja dan optimis bahwa rezeki itu sudah di jalurnya. Yang penting kita sudah proses ikhtiarnya yang mantep ya. Jadi mempromosikannya kalau saya lewat blog, kemudian lewat sosial media, bikin fans page atau halaman
yang khusus menjual produk saya tersebut. Profit yang saya dapatkan dari menjual ebook, alhamdulillah ya, tergantung bagaimana kita mensyukurinya ya. Saya selalu bicara seperti itu. Besar kecil itu relatif, bisa besar menurut kita, kecil menurut orang lain. Bisa kecil menurut orang lain tapi besar menurut kita karena kita mensyukurinya. Ukurannya adalah saya bisa membangun pondasi rumah sampai rumah jadi dengan ya rumah yang menurut saya layak untuk saya ya sebagai seorang guru ya. Jadi itu ukurannya. Artinya teman-teman yang saat ini masih kesulitan ingin membangun rumah, mempunyai kendaraan dan lain sebagainya, bisa melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan, yakni membuat produk digital dan menjualnya lewat internet. Oke, demikian obrolan kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tidak maksud menggurui dan lain sebagainya, hanya sharing saja. Karena saya yakin ada ribuan guru yang saat ini masih menjerit karena kecilnya gaji dan belum mempunyai kemampuan untuk membuka peluang-peluang baru. Semoga video ini menjadi inspirasi dan motivasi. Kalau bermanfaat silahkan di like, kalau dirasa tidak bermanfaat dislike saja, nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Selamat berjuang untuk membuat produk digital dan menjualnya di internet. Semoga laris manis dan berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.